Jadi saya walaupun termasuk gagal lah yang sekolah itu ya, berpendidikan, tapi bagi saya itu bukan suatu yang gagal. Mungkin rezeki saya bukan pekerja seperti di kantoran atau di apa gitu atau yang lain-lain ya. Karena saya pun orangnya tidak mau bekerja terikat, teman-teman. Saya tidak suka diatur, apalagi yang berlebihan. Dan saya orangnya sangat ikhlas bekerja. Tapi kalau ada bahasa dia tidak enak, itu saya mudah sakit hati. Karena batin saya bukan pengemis. Kita kerja ikhlas kok. Kenapa? Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Adam Sirplok ya teman-teman ya. Adam Sirplok ada target hajar. Jadi maaf teman-teman, kali ini atau akhir-akhir ini kita termasuk sudah lama tidak ngeplok ya. Kan pengaruh bulan puasa dan juga ini masih suasana lebaran ya. Jadi saya Adam Sirplok mengucapkan innal aidin wal faizin kepada teman-teman semua. Selamat berhari raya, semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada ya. Jadi teman-teman, saya mau sedikit bercerita atau memberitahu lah. Sebenarnya untuk YouTuber ini ya, ataupun kehidupan saya nih. Saya sebenarnya lamanya di kota. Dan baru-baru ini saya tinggal dan memutuskan pulang ke desa ya. Jadi saya sudah lama bekerja di kota ya. Merintis, menjalani hidup, suka duka saya jalani. Jadi walaupun apa adanya di kota, alhamdulillah saya dengan kakak saya dan ipar saya bisa membangun sebuah gubuk lah. Yang penting kita tidak kena hujan, tidak kena panas ya. Gubuk berdindingkan gedek dan fotonya atau gambarnya seperti inilah di bawah ini. Jadi teman-teman, walaupun seperti ini, dulu saya sangat nyaman di sini. Jadi karena berhubung juga kenyamanan di tempat kerja juga sudah tidak saya dapatkan, keadilan atau ketidakcocokan, ketidaksepahaman, telah membuat saya putuskan untuk resign bekerja. Karena udah lama saya pendam itu semua, tidak ada kenyamanan dan tidak ada kecocokan. Jadi saya di situ saya resign bekerja. Saya izin kepada orang nomor 1 di situ dan atasan yang paling saya pandang di situ. Dan itu hanya itu yang saya anggap. Dan kepada kakak saya juga selaku bendahara di tempat kerja saya yang lama, saya mengucapkan terima kasih telah membantu saya. Dan
kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang dekat dengan saya seperti Bang Fahmi, Pak Salahuddin, Rashid, Capa, dan lain-lainnya yang mungkin saya lupa ya dan tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Saya banyak berterima kasih dengan orang itu. Saya banyak belajar dari mereka. Dan kepada Bang Fahmi nih, saya sangat benar-benar berterima kasih karena saya bisa mendirikan rumah atau gubuk di atas tanah dia, atas izinnya. Dia sangat membantu dan menolong saya. Jadi saya pulang ke desa, rumah itu saya tinggalkan, dan sekarang itu ditempati alhamdulillah orang kakak saya di situ. Saya kemari ke desa bukan atau reason bekerja bukan untuk semata mau YouTuber, bukan. Saya menjalani hidup di sini. Saya bekerja seorang petani di sini karena di balik banyak yang harus bisa saya kerjakan di sini. Sekuat badan saya, banyak sekali yang ingin dikerjakan di sini sebenarnya. Mungkin saya terlambat untuk membangun, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita berusaha ya teman-teman ya. Saya kemari karena juga berhubung orang tua saya sendiri. Jadi karena pun saya juga masih sendiri, masih anak muda. Jadi saya pun putuskan untuk bersama dan pulang ke kampung, ke desa ya, menemani orang tua saya. Hari-hari saya di sini tuh saya bertani dari pagi sampai jam-jam 10 itu saya udah selesai bekerja, bahkan jam 9. Jadi ini lahan hutan yang dulunya kebun sih, kebun rambung gitu, karena tidak terjamah lagi, adalah pohon-pohon liar, pohon-pohon anakan hutan ya, itulah yang mau saya tebang. Saya tebang ini semua, mau saya buka, mau saya ganti sawit. Jadi simpel saja alat saya bekerja nih, cuman pakai parang doang. Ganti-gantilah parangnya, bukan cuman ini aja ya, tapi pastinya parang lah, manual semua. Jadi YouTuber, bertani ataupun apapun pekerjaannya, asalkan kita bekerja dengan amanah, hasilnya berkah teman-teman. Jadi walaupun seperti ini saya sangat merasakan nyaman, saya merasa tenang, saya merasakan berbeda. Memang di kota itu saya sudah sangat cukup lama, hampir 19 tahun saya di sana. Tapi namanya hidup, kita tidak tahu di mana ya. Allah itu nggak pernah memutuskan rezeki hambanya. Dimanapun kita berpijak, asal kita berusaha dan berdoa, pasti ada jalan rezeki teman-teman. Jadi saya kalau ada yang beranggapan reason hanya untuk YouTuber, mana tahu ada teman-teman yang salah paham yang di tempat saya yang bekerja yang lama. Itu salah. Saya menjadi YouTuber ini untuk menyalurkan hobi saya. Atau orang yang tidak pernah berbicara dengan saya, dia bisa melihat wajah saya, dia bisa kenal dengan saya walaupun lewat media. Jadi saya orangnya bukan kreatif, tapi saya ingin mencoba jadi kreatif ya teman-teman. Jadi untuk melalui sebuah keberhasilan itu tidak mudah. Jadi saya pun di sini bertani, ini saya membangun, dan belum tentu besok saya mau manen, belum. Tunggu beberapa tahun. Saya selama di desa ini saya beternak juga, kecil-kecilan padanya. Namanya intinya kita menanam ya pasti menuai nanti ya. Jadi saya walaupun termasuk gagal lah yang sekolah itu ya, berpendidikan, tapi bagi saya itu bukan suatu yang gagal. Mungkin rezeki saya bukan pekerja seperti di kantoran atau di apa gitu atau yang lain-lain ya, karena saya pun orangnya tidak mau bekerja terikat teman-teman. Saya tidak suka diatur, apalagi yang berlebihan. Dan saya orangnya sangat ikhlas bekerja, tapi kalau ada bahasa dia tidak enak, itu saya mudah sakit hati. Karena batin saya bukan pengemis. Kita kerja ikhlas kok, kenapa? Kan gitu. Jadi apapun yang saya hadapi itu semua saya yang mau menerima dan saya simpan di dalam hati ya. Kepada siapa saya tidak suka, itu di dalam hati. Tapi intinya semua sudah saya ikhlaskan. Tidak ada kebencian, tidak ada kebimbangan lagi.
Intinya saya sudah merasakan nyaman ya teman-teman. Walaupun begini kerja berkeringat, ya di kota pun saya juga berkeringat kok kerja. Keringat, sangat berkeringat. Berkeringat di badan, berkeringat di air mata. Begitulah, hampir sama airnya kan, sama-sama bening ya. Beginilah. Saya tidak pernah malu dengan keadaan, karena saya bukan pengemis ya, saya bukan pencuri, saya bukan orang jahat. Mungkin hanya saya orang desa yang mencoba merintis dan membangun di desa. Ya mudah-mudahan semua ini bisa berhasil. Jadi saya berdoa dan berharapkan itu. Jadi ini kawasan hutannya masih hutan milik masyarakat teman-teman. Jadi ini bukan hutan lindung. Walaupun saya tebang ini pohon, ini bukan hutan lindung teman-teman. Ini tanah masyarakat, tanah register ya, register punya masyarakat ya. Udah milik permanen. Jadi yang ditebang ini pun memang pohon hutan, tapi bukan yang dilindungi. Karena hutan yang sebelah sana dia, di balik sana. Hutan lindung. Jadi isi dalam hutannya pun masih bermacam-macam lah. Ada yang gini, ada yang gini macam-macam di situ. Dan di sini juga banyak burung. Ya, nanti mungkin atau esok atau lusa saya ingin membuat konten mikat burung dulu, tapi saya nggak tahu apa burung yang dapat nanti. Karena pengaruh masih lebaran pun saya masih jarang ya buat kontennya. Tapi itulah sedikit curahan hati saya yang masih sebagian ingin saya ceritakan kepada teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman jangan pernah beranggapan kalau saya itu recent jadi YouTuber kan. Jadi sudah lama saya pendam itu semua, dan mungkin akhir di 2019 itulah saya putuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya. Saya resign ya, biar teman-teman semua tahu ya. Saya itu resign berhenti sendiri ya. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman beranggapan tentang saya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman semua, kalau ingin tahu kegiatan dan cerita saya dan ingin tahu apa yang saya lakukan, sering-sering tonton video saya, ikutin ya. Jadi mungkin itu sajalah dulu yang bisa saya katakan teman-teman ya. Saya di sini bekerja positif, dan saya hanya punya prinsip aja, kerja yang ikhlas, kerja yang amanah, hasilnya berkah ya. Jadi kepada teman-teman semua, semoga sehat selalu dimanapun berada. Yang suka dengan channel Adam Sir Vlog, saya banyak berterima kasih. Yang telah mendukung, yang sudah mendukung, dan ataupun yang belum mendukung, saya banyak berterima kasih. Jadi kalian, kita semua sama, hanya beda haluan saja ya, beda prinsip. Jadi semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Jadi terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dulu untuk konten saya ini ya, curahan hati saya di suasana lebaran ini. Oke teman-teman, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.